Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzah binti Abdul Haziri daripada kelas 2A ingin menerangkan tentang perkembangan dan pertumbuhan bayi dalam kandungan selama 40 minggu. Perkembangan ini mempunyai 3 trimester seperti yang ditunjukkan di sini. Tahukah anda bahawa perkembangan bayi di dalam kandungan berlaku dengan sangat cepat? Saya akan memberitahu perkembangan tersebut untuk setiap minggu dengan jelas dan padat. Boleh dikatakan bahawa pada minggu pertama dan kedua perlu mengalami kehamilan. Lalu, apa yang terjadi pada minggu ini? Apabila bertemunya telur dan sperma atau dinamakan proses pembuahan, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri daripada 100 sel yang akan menjadi bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak sel, bakal janin atau embrio akan menempel pada rahim dan disinilah perkembangan janin dalam kandungan bermula. Pada minggu kedua, perkembangan sel di dalam yang dimiliki embrio yang membentuk 3 lapisan iaitu endoderm, mesoderm dan ektoderm yang akan menjadi janin. Lapisan-lapisan yang dibentuk oleh sel inilah yang akan menjadi pelbagai organ dan berbagai bahagian tubuh seperti otot, tulang, jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi dan sistem saraf. Pada minggu ketiga, embrio berhasil menempel sempurna pada rahim dan masih melakukan pembelahan serta perbanyakan sel. Disebabkan itu, ia belum terbentuk seperti embrio atau bayi dan lapisan terluar dari embrio akan membentuk plasenta atau ari-ari. Di tahap ini juga, berbagai organ mulai dibentuk. Ukuran embrio pada minggu ketiga masih sangat kecil, hanya sebesar 1.5 mm. Pada minggu keempat, jantung sudah terbentuk dan mulai berfungsi dan pembuluh-pembuluh darah sudah memiliki aliran darahnya sendiri. Selain itu, sudah terbentuk tangan dan kaki. Embrionya sebesar 5 mm sesuai dengan perkembangan janin di dalam kandungan. Pada minggu kelima, sudah semakin baik perkembangannya. Tangan bayi sudah mulai tumbuh tapi masih rata tanpa jari-jari. Struktur dasar otak dan sistem saraf pun juga sudah terbentuk sementara mata, telinga dan mulut baru akan dibentuk. Ukurannya ialah 7 mm. Pada minggu ke-6, ukuran embrio sudah sebesar kacang atau sekitar 12 mm. Kaki sudah mulai tumbuh tetapi masih tiada jari-jari kaki. Sistem pencernaan mulai tumbuh sementara bibir dan langit-langit mulut telah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat tapi masih kecil dan terlihat bahawa mata dan telinga sedang dikembangkan. Pada minggu ke-7, ukurannya sekitar 19 mm sesuai dengan perkembangan bayi dalam kandungan. Paru-paru baru akan dibentuk, jari-jari mulai terlihat dan otak serta sistem saraf berfungsi dengan baik. Embrio mula menunjukkan refleksi kepada ibunya. Pada minggu ke-8, embrio boleh dipanggil janin kerana sudah memiliki bentuk serta wajah seperti manusia. Kelopak mata dan hidung juga mulai terbentuk. Plasenta berkembang dan janin dikelilingi air ketuban yang terbentuk dari pembuluh-pembuluh darah ibu. Air ketuban berfungsi untuk menjaga suhu janin, membantu janin bergerak dan membantu dalam perkembangan jantung janin. Ukuran janin mencapai 3 cm atau sebesar buah plum. Pada minggu ke-9, muka jelas terbentuk. Mata lebih besar dan berwarna sesuai dengan pigmen yang janin masing-masing miliki. Janin juga mampu membuka mulutnya serta pita suara dan kelenjar alio mulai terbentuk. Janin berukuran sebesar jeruk limau atau sekitar 5.5 cm. Pada minggu ke-10, janin berukuran 7.5 cm dan kepala yang lebih besar dibanding dengan ukuran badannya. Jantung bekerja secara sempurna. Jantung janin berdetak 180 kali per minit, 2/3 kali lebih cepat berbanding detak jantung orang dewasa. Sel tulang pertama kali terbentuk menggantikan tulang rawan yang telah dibentuk. Pada minggu ke-11, tulang wajah mulai terbentuk. Kelopak mata tidak akan terbuka beberapa minggu. Kuku juga mulai dibentuk. Janin boleh menelan dan mengeluarkan urin yang dikeluarkan oleh air ketuban.
Pada minggu ke-12, organ dan sistem tubuh yang ada pada orang dewasa sudah dimiliki oleh janin. Organ otak kelenjar dan tulang sempurna terbentuk dan berfungsi. Selain itu, terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk. Tulang belakang janin yang terbentuk dari tulang rawan berubah menjadi tulang keras dan dapat bangun kemudian tidur. Mulutnya juga bisa dibuka atau ditutup. Pada minggu 13 hingga 17, berat janin sebesar 57 hingga 113 gram dan sekitar 10 hingga 13 cm. Janin mengalami mimpi. Pada minggu ke-16, janin sudah menunjukkan jenis kelaminnya sama ada lelaki atau perempuan dengan melakukan USG. Muncul rambut-rambut halus pada kepala yang disebut sebagai lanunggu. Pada minggu 18 hingga 22, ukuran janin 25 hingga 28 cm dan seberat 227 sampai 454 gram. Tulang keras sudah menggantikan tulang rawan. Janin boleh mendengar dan memberi respon pada gerakan. Ibu boleh merasakan tendangan, pukulan dan berbagai gerakan. Kelenjar minyak pada kulit mulai bekerja. Pada minggu 23 hingga 26, pankreas janin bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang. Bayi yang lahir ketika ini memiliki peluang lebih besar untuk hidup. Bulu mata dan alis mulai terlihat. Pada minggu 27 hingga 31, 91% janin yang lahir pada tahap ini dapat bertahan hidup walaupun berisiko mengalami berbagai komplikasi seperti cacat lahir dan berat badan lahir rendah. Dasarnya, semua organ dan sistem tubuh sudah mulai matang pada usia ini dan akan terus berkembang hingga kelahiran terjadi. Pada minggu 31 hingga 36, gerakan dan tendangan yang dilakukan janin semakin kuat dan terasa. Kulit janin berwarna pink dan sangat halus. Janin seberat 1814 hingga 1268 dan sebesar 41 hingga 43 cm. Pada minggu 37 hingga 40 merupakan minggu terakhir kehamilan. Berat badan janin sudah mencapai 2,722 hingga 3,639 gram dan panjang badan sekian itu sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih.